Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau malam ini malam ganjil pertama di Ramadan tahun 2026. Insya Allah ikuti konser Kunto Aji ini sama mantu saya nih yang ganteng, dan malamnya bersama Hanan Ataki. Kita lagi menuju ke Bandung. Rekan-rekan HNS Channel, selamat mengikuti dan menyaksikan di lokasi. Alhamdulillah udah sampai. Aduh, naik ke puncak gunung. Aduh, ini ke lokasi konser. Ini di mana? Situ. Udah mulai belum? Udah. Dari. Udah lama belum? Udah lama. Aduh. Kita kesiangan, kesoreannya. Konsernya udah. Berapa menit? 3 lagu. Udah 3 lagu. Oh, bener. Jadi besar dan bestari, serap yang baik untukmu. Buat Ahmad. Tapi awet muda ya, looknya luar biasa ya. Ini yang bikin Mas Kun semangat untuk selalu bermusik itu alasannya apa sih Mas Kun? Musik itu jadi katarsis, jadi tempat saya buat bercerita sebenarnya. Saya sebenarnya orang yang sangat tertutup teman-teman semua. Saya orang yang tidak banyak bercerita ke teman-teman terdekat saya. Saya biasa menjadi badut di pergaulan gitu. Tapi hal-hal yang sedih, hal-hal yang mendalam itu jarang saya ceritakan gitu. Dan biasanya saya hanya menulis, dan akhirnya menulis ini saya salurkan. Ya alhamdulillah saya dikasih bakat di musik, akhirnya saya salurkan untuk menjadi lagu. Jadi lewat karya-karya ya. Lewat karya. Dan kitanya juga menikmati dan kadang-kadang relate ya. Salah ya, salah ya. Ada beberapa lagu yang relate kan? Semuanya. Semuanya 3 album semuanya relate semuanya. Oke, Mak. Yang paling relate yang mana? Yang mana yang paling relate? Oh iya, banyak ya, semuanya.
Enaknya tapi kalau musisi ya, kalau curhat bisa bikin lagu gitu ya. Disalurkannya lewat karya ya. Karya. Oh, Mas. Yang karya dari 18 tahun ini yang paling berkesan mungkin kan banyak ya, udah bikin karya banyak. Ada nggak satu aja yang paling berkesan mungkin karena alasannya apa, itu apa tuh Mas Gun? Kalau mau dibilang paling berkesan mungkin Urup begini. Urup itu adalah menjadi apa ya, puncak dari semua karya, bukan puncak karya ya, tapi puncak dari semua karya. Jadi karya mantra-mantra, album Bekupi, bahkan album Generation Y itu kan lagu-lagu yang menceritakan soal wellness, soal soal hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya dan sebagainya. Nah, di Urup itu menjadi sebuah bentuk apa ya bahasanya, dia menjadi sebuah perwujudan dari narasi-narasi yang dibangun di album itu gitu. Jadi memang saya impikan gitu, ada sesuatu yang album ini bukan hanya bercerita, bukan hanya membicarakan soal sesuatu, soal wellness itu sendiri, soal berserah, soal community, soal Urup. Kalau udah pernah datang belum ke Urup? Belum pernah. Harus datang ke Urup. Urup itu kalau menurutku yang pernah datang gimana rasanya? Sebuah pengalaman ya, jadi pengalaman ya. Jadi Urup memang bukan sebuah konser, saya pengennya Urup adalah sebuah wadah untuk orang-orang bertemu dan mencurahkan semua perasaannya. Dan jadi bank energi juga untuk, karena kan 1 Januari ya. Iya. Tahun baru. Masehi ya paling tidak. Mulai tahun baru di situ dan menjadi doa dan pengharapan untuk setahun penuh. Jadi banyak teman-teman yang kayak kalau mereka lagi sedih, lagi apa, mereka ngeliat video-video Urup, ada yang ketemu teman-teman baru, ada yang nginep di tenda, mereka sama orang-orang yang nggak kenal gitu, terus akhirnya malah jadi ngegeng, terus jadi punya teman baru gitu. Ini harus bikin di Bandung ya, setuju ya, ini udah fix. Kalau kemarin Urup kan tahun Masehi ya, mungkin kita tahun Hijriah kali ya, kan bentar lagi nih tahun Hijriah ya. Alasan nih, Umi izin ya, tahun Hijriah boleh bikin konser ya. Tapi kalau tahun Masehi kan pergantian tahunnya kan tengah kan, maksudnya dari kalau Hijriah kan maghrib. Iya, pas banget sore-sore, betul ya. Insya Allah ya. Jadi Urup berarti ya. Iya. Kalau lagu kalau aku yang berkenan tuh ada lagu soundtracknya para jomblo. Sudah terlalu lama. Itu aku doang apa enggak ya? Oh enggak. Aku doang. Bentar. Kenapa tiba-tiba nggak support? Enggak, itu aku doang sih. Ketahuan banget ya umurnya, Masya Allah. Emang udah berapa lama menjomblo? Enggak, sekarang udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Sekarang alhamdulillah. Cucunya udah 2. Aduh. Lebih ke cicit mungkin ya. Oke, mungkin next lagunya udah ada inspirasikah dengan suasana, vibes dan juga udah ada? Kira-kira lagu berikutnya apa? Ini surprise ya. Langsung aja Kunto Aji. Sederhana tanpa banyak celah. Wah, jemarimu yang bergerak bebas sendiri, tawamu seindah matamu, hanya rembulan, tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan tak tergantikan. Oh, walau kita
tak lagi saling menyapa. Akhirnya aku lihat lagi, akhirnya aku temui. Tercekat di daku. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Ini Ilsa. Masih banyak yang belum sempat ku sampaikan padamu. Oh, masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Oh, masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu. Oh, masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Oh, masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu. Tak ada yang seindah mata, tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan tak tergantikan. Oh, walau kita tak lagi saling menyapa. Boleh minta tisu nggak? Oh ya teman-teman, saya boleh minta doanya teman-teman sekalian. Baru-baru ini baru saja kita semua kehilangan salah satu sosok yang sangat menyenangkan, sangat luar biasa. Oxavia Aldiano, Widi Aldiano, seperti kalian tahu. Kita doakan teman-teman semua. Semoga dia mendapatkan tempat terbaik di sisinya, Husnul Khotimah. Karena yang kami tahu dari teman-teman, di saat-saat terakhirnya jenazahnya tersenyum, Masya Allah. Dan itu yang selalu kita ingat dari dia gitu, sosok yang sangat menyenangkan, sosok yang menyebarkan energi positif ke semua orang. Saya minta doanya teman-teman semua, berdoa. Amin. Terima kasih. Masya Allah ya, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong biar semangat ya buat Mas Gun, Mas Baji. Ini aku mau nanya, boleh nanya ya? Boleh, Sambil boleh. mempersiapkan lagu selanjutnya kan? Kalau nggak, ada yang mau nanya nggak? Ada, oh iya bener. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya, apapun bebas. Apapun bebas. Tips puasa gitu atau apa? Jangan tipuan. Oh, jangan. Tugasnya Sini, Ustaz. sini. Oh ya ada mic. Coba mic-nya, namanya siapa, dari mana kakaknya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Tata dari Bandung. Halo. Aku mau bertanya sama Mas Kunto, karena kan aku sering juga mendengarkan lagu-lagu Mas Kunto yang memang kebanyakannya itu selain accepting terhadap diri sendiri, itu tuh lebih ke love self gitu, atau mencintai diri sendiri. Dan ini juga beberapa lagu Mas Kunto itu ada yang menjadi bagian proses saya untuk menemukan diri saya sendiri. Terima kasih sebelumnya. Senang sekali.
bisa menjadi bagian dari perjalanan. Yang mau aku tanyakan, bagaimana sih proses pada saat menciptakan lagu tersebut? Karena mungkin untuk sebagian orang termasuk saya impactnya sangat besar gitu, dan mungkin ini juga ada pengalaman pribadi dari Mas Kunto sendiri. Terima kasih. Terima kasih kata itu pertanyaan saya tahu kata Jana ya. Terima kasih Tata, pertanyaan Terima itu kasih. bagus banget, pertanyaan sangat bagus. Silakan Mas Kun. Kamu suka ini nggak, journaling nggak, nulis? Suka nulis ya. Journaling mungkin kita bahasa anak-anak 90-an nulis diary ya, zaman dulu ya mungkin ya. Tapi journaling sekarang mungkin lebih teratur, lebih punya ada promptnya masing-masing gitu dengan cara-caranya. Ada yang menulis sebelum tidur hal-hal yang kamu syukuri, ada yang acak aja apa yang mau kamu tulis, ada yang menuliskan hal-hal yang bikin kamu kesel dan segala macam. Punya promptnya masing-masing. Dan pada saat proses saya berkarya itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan itu gitu. Terutama di album-album, terutama di album kedua gitu, mantra-mantra dan ke belakang itu seperti itu. Kalau di album pertama, tapi semua album sebenarnya melalui proses riset gitu. Jadi saya selalu berangkat dari tema besarnya dulu, mau nulis apa gitu. Jadi ketika saya mau menulis soal sesuatu, saya meriset dulu kayak ngeden gitu, kayak abis baterai ya. Silent. Jatuh ke kepala gitu kayak. Ya, jadi setiap penulisan album itu saya selalu melalui proses riset gitu. Kalau Generation Y ya riset sederhana. Generation Y itu kan sebenarnya bahasa populernya adalah millennials. Pada saat itu belum populer tuh, tahun 2013 waktu saya nulis tuh. Tapi ada beberapa buku yang membahas, beberapa seperti Simon Sinek dan kawan-kawan. Teman-teman saya juga tahu istilah Gen Y dan millennials itu dari teman-teman agensi sebenarnya, karena mereka mengklasifikasikan sebuah generasi yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi tahu boomer, tahu Gen X dan segala macam dari situ. Itu saya riset. Lalu album mantra-mantra, album pengantar purifikasi pikir, dan next album yang akan saya tulis ya risetnya tentang apa, misalnya soal wellness. Kebetulan pada saat itu saya juga lagi sedang rawat jalan gitu. Saya sedang ke psikolog gitu dan ke psikiater dan beberapa hal yang saya lakukan untuk melalui proses itu. Jadi rasanya riset ke dalam gitu, riset ke dalam sambil curhat dan segala macam. Alhamdulillahnya ternyata malah relate-nya bisa sedalam itu. Album mantra-mantra mungkin bukan album yang luar populer dan segala macam, tapi saya merasa ini punya ikatan yang sangat kuat sekali dengan saya merasakan punya ikatan yang kuat dengan pendengar saya gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa menulis lagu-lagu di album itu, karena nggak mudahnya adalah saya orang yang tertutup. Saya tidak suka orang tahu masalah saya sebenarnya, tapi walaupun bahasanya bahasa puitis, walaupun bahasanya bahasa lirik, tapi tetap aja pada saat itu ditulis dan diperdengarkan oleh banyak orang, itu ada rasa awal-awal tuh kayak rasa malu mungkin ya, kayak kita buku diary kita dibuka orang gitu, rasanya seperti itu. Tapi ternyata saya malah menemukan kawanan saya gitu. Saya malah menemukan teman-teman baru yang relate, yang punya masalah, yang melewati masa-masa sulitnya dengan baik. Justru saya banyak belajar dari mereka yang masalahnya lebih kompleks, mungkin lebih berat dari saya, dan mereka bisa melewatinya dengan sangat baik gitu. Jadi ya itulah proses penulisannya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang mengalami juga dari hati juga ya, tersampaikannya juga pasti menyentuh hati juga, luar biasa. Jadi karena sakitnya Mas Kun nggak pernah curhat di Instastory, nggak pernah ya? Nggak pernah. Bagus berarti nggak pernah ya. Kalau aku ini mah dikit-dikit kan posting ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Itunya 3 ya kan, tanda serunya 3 ya kan. Tapi kalau curhat soal pemerintah sering sih. Oh, tepi jurang banget ya ini ya. Ini literally tepi jurang, iya. Lo kan nggak apa-apa, kita mengkritik. Nggak apa-apa, cuman nanti ya. Oke. Maksudnya lagi puasa gitu kan, nanti acara buka ya. Oke, ada yang mau? Banyak ternyata. Coba kakak dulu deh yang sebelah sini. Nanti baru kakak ya. Izin boleh nanya lagi? Asal waktunya masih ada. Masih sana, masih lama. Kita memang
sampai tarawih kan? Nggak masih lama ya insya Allah. Dengan kakak siapa? Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dengan Ima dari Bandung. Mas Kun, saya mau tanya, ada satu lagu itu bisa mengandung satu memori ya? Ada nggak sih satu lagu yang benar-benar it's too painful to sing? Ada nggak sih satu lagu yang mungkin dihindari sama Mas Kun selama ini? Gitu. Terus yang kedua, bakal mainin lagu I'll Find You nggak nih? Ini, oh ya request. Request, bener banget kasih request. Sugan itu sesuganan masuk songlist. Sesuganan ya kan. Ya. Oke, itu aja, thank you Mas Terima Kun. kasih. Iya, coba silakan. Ima, Iya, terima kasih Ma pertanyaannya. Lagu yang sebenarnya bukan dihindari sih, tapi jarang dibawakan. Sebenarnya kalau yang berat dibawakan itu salah satunya adalah Film Membiru sebenarnya. Film Membiru itu cukup berat ya dibawakan. Sulung dan Bungsu tadi juga cukup berat gitu secara emosional. Pasti tidak pernah tidak emosional. Tapi ada satu lagu yang specifically saya tulis untuk ayah saya almarhum pada saat itu. Bahkan pada saat saya bikin video klipnya, ayah saya sedang sakaratul maut, jadi saya membatalkan syuting video klip, saya pulang dan alhamdulillah saya bisa berada di sisi beliau sampai beliau nggak ada. Itu judulnya adalah Salam Pada Rindu. Iya, itu lagu itu sampai sekarang kalau didengerin saya masih bergetar gitu. Saya bergetar yang mungkin kalau nyanyi takutnya nggak bisa nyanyi jadinya gitu. Kalau Belum Membiru kedukaannya apa segala macam itu kayak masih bisa diregulasi emosi. Kalau itu sampai sekarang saya masih jarang bawakan. Jadi kalau pernah mendengarkan secara live itu jarang sekali. Satu lagi mah lebih ke request ya. Iya. I'll Find You aku udah lupa. itu satu lagi banyak yang nanya, Mas itu kenapa I'll Find You tidak dirilis di stream digital dan segala macam gitu, karena itu lagu sebenarnya buat soundtrack gitu, soundtrack seriesnya Sore. Jadi Sore itu sebelum jadi film kayak sekarang itu ada seriesnya di YouTube tahun 2015 kalau nggak salah, 15 atau 16, udah lama banget gitu. Dan salah satu soundtracknya adalah lagu itu lagu I'll Find You itu. Terus tapi memang pada saat itu tidak mau dirilis gitu. Dan itu bukan ciptaan saya, ciptaan Yandi Lawrence, sutradaranya. Iya, sutradaranya justru dia yang menciptakan. Oke, luar biasa ya. Jadi enggak ya. Ya, bukan mau menolak ya, tapi aku juga lupa chordnya sebenarnya. Enggak. Next time nanti aku ini. Kan banyak lagunya nggak apa-apa. Tapi berarti dia benar-benar pendengar. Iya. Berarti dia benar-benar dengerin. Terima kasih. Terima kasih. Banyak kok lagu yang keren-keren. Mungkin satu lagu mau dipersembahkan lagi? Oh iya. Boleh. Sebelum kita nanti ketemu sama nanti ya, ada yang mau tanya lagi mungkin. Oke. Boleh. Siap. Next song nih, Mas Kun. Lagu apa nih gini? Aku juga surprise nih. Ini juga salah satu lagu yang sangat dalam. Lagu yang sangat dalam, temanya adalah soal memaafkan. Bismillah ya. Bismillah. Ya Allah, bismillah. Ini lewat doang ya Allah ya. Bismillah ya. Umi doain Umi, mau doanya Umi Hamid ya. Lewat aja ya, bismillah ya ini. Aku berserah, semakin malam, semakin lirih, suara terdengar. Mengapa dunia tak adil? Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terjadi. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku menang.
berubah, aku memaafkan. Agar yang terurai dulu, agar hatiku semakin teduh. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku hanya ingin merasakan damai. 2, 3, 4. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berubah, Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Lanjut, lanjut, Masya Allah. Rona? Oh, lihat senyumanmu yang lebar. Oh, terlihat menikmati. Oh, matahari cerah dan hangat. Oh, awan yang berbentuk hati. Semoga ini sebuah pertanda, pertemuan ini memang takdir. Di waktu seharusnya, di musim berbunga, harapan tercipta. Kita sama-sama pernah terluka,
sama-sama pernah disakiti. Kita sama-sama ingin berhenti untuk terus mencari. Lupakanlah semua, kita mulai sesuatu yang indah. Kita menyusuri, berjalan menikmati langit cerah. Semoga ini sebuah pertanda, pertemuan ini memang takdirnya. Di waktu seharusnya, di musim berbunga, harapan tercipta. Kita sama-sama pernah terluka. Semuanya. Kita sama-sama pernah disakiti. Kita sama-sama ingin berhenti. Lupakanlah semua, kita mulai sesuatu yang indah. Kita sama-sama pernah terluka. Ay, 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 ay. Kita sama-sama pernah disakiti. Kita sama-sama ingin berhenti untuk terus mencari. Lupakanlah semua, kita mulai sesuatu yang indah. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari, aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Semuanya! Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku masih sendiri. Lama tak ada yang menemani. Semuanya! Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani. Teman-temanku berkata, yang kau cari seperti apa? Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi apa? Tapi mulai dari mana? Bahaya Persib Bandung. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih buat pesantren.